Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini sesuai request dari salah seorang kalian, gue mau nge-review komik yang judulnya She is More Ordinary Than I Expected. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, dia jauh lebih biasa dibanding aku kira. Tapi sangat tidak biasa sih bisa gue bilang. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita bahas dulu ya. Covernya kalian bisa lihat ini. Gambarnya itu gue bilang bagus ya. Ini udah kualitas anime lah. Ini sampingnya, ini belakangnya ya. Ini belakangnya kalian bisa lihat harganya itu 50.000 ya. Dan gue mau bilang ini itu bisa dibilang mahal. Kenapa mahal? Karena sebagai perbandingan, nih komik Spy X Family ya. Ukurannya itu lebih besar dibanding komik ini. Ya, Spy X Family punya halaman berwarna. Ini juga punya halaman berwarna emang. Tapi Spy X Family itu 45.000. Ini 50.000. Jadi ini harganya di atas rata-rata ya. Oke, mengingat ini ukurannya besar. Untuk komik ukuran segini itu harganya harusnya sekitar 40-45.000 ya. Karena kalian bisa lihat ini setara dengan Black Clover ya. Tapi ya begitulah. Di atas rata-rata. Pengarangnya Kyoshiro Daira. Ya, siapa itu? Kalau kalian tahu di Indonesia itu pernah keluar komik yang judulnya Blast of Tempest. Nah, pengarangnya itu sama. Buat kalian yang baca Blast of Tempest, kalian bisa lihat deh, covernya juga udah gayanya orang itu. Kan kalau Blast of Tempest itu covernya dua karakter bagi dua. Nah, ini juga kan karakter utama cewek, karakter utama cowok. Gitu ya. Dan manga ini itu cukup ajaib menurut gua. Kenapa ajaib? Karena kalau kalian coba cari ya mungkin kalian bisa nemuin. Cuma kalau gua nyari di internet di Google, gua nggak nemuin scanlationnya. Ajaib kan? Satu chapter pun nggak ada. Jadi kan ketika kalian minta request review komik ini dong bang, gua itu pengen tahu komik ini tentang apa dong. Gua cari scanlationnya. Dan gue nggak bisa nemuin, gue cuma bisa nemuin kayak rangkuman cerita yang di belakang ini gitu. Sesuai dengan rangkuman cerita ini. Jadi apa gitu ceritanya tentang apa? Bingung kan? Nah, makanya sekarang kita masuk ke isinya ya. Seperti yang gue bilang tadi, ada halaman berwarna, 2 lembar ya. Kertasnya itu luxe. Dan seperti yang gue bilang juga, lihat nih, kualitas gambar itu bagus. Ini kualitas anime banget deh. Bagus, gue puji ini lihat tuh ya. Cakep banget kan gambarnya kan? Bagus kan? Oke. Nah, sekarang jadi ceritanya ini, si MC cewek ini pindah ke kota Tokoi namanya ya. Ya, nama kotanya Tokoi. Namanya ini MC wanita ini namanya Yuko. Ini MC cowoknya itu namanya Maki. Dia ini pindah ke sekolah, ke SMA Tokoi. Kelas 2 SMA ya dia. Dan di sana itu dia bilang, dia pindah ke sekolah ini buat cari pembunuh yang sebenarnya membunuh orang, tapi kakaknya yang dituduh. Dan kakaknya si Yuko ini dipenjara di rumahnya. Hah? Aneh kan ceritanya kan? Gue waktu bacanya, apa sih? Nah, ya memang aneh gitu. Dan memang si pengarangnya juga mengakui cerita itu aneh. Makanya karena cerita tersebut, dia itu dijauhi sama teman-temannya. Hingga suatu saat dia memergoki si MC cowok ini ya. Dia dapat info ternyata si MC cowok ini pacaran dengan guru. Tuh, guru dan murid pacaran. Akhirnya jadi kayak diketahui, jadi mereka saling, jadi karena mengetahui aib masing-masing. Sebenarnya sih ini belum diketahui aibnya ya, tapi jadi mereka intinya berteman deh, berdua ini. Nah, ketika berteman, dia itu ceritain sebenarnya kakaknya itu dituduh sama pembunuh. Kakaknya itu dituduh jadi pembunuh, padahal kakaknya itu lupa ingatan gitu. Akhirnya kakaknya dipenjara, dan kasus pembunuhannya juga itu aneh banget. Jadi intinya itu, kenapa kakaknya dituduh pembunuh? Karena si orang yang meninggal itu meninggalnya karena dipukul oleh tangan kanan kakaknya. Maksudnya itu tangan kanan kakaknya putus, digebuk jadi gini. Makin aneh kan ceritanya. Gue waktu baca ini gue sampai
Apa ini, cerita apa ini? Kok aneh banget tuh. Ilustrasinya juga sampai ini si MC cowoknya sampai mukanya lihat nih. Kocak mukanya tuh. Hah? Tuh, bengong ya. Dan karena kasusnya aneh gini, si MC cowoknya bilang, jangan-jangan kamu dijadiin umpan orang tua kamu didatengin ke kota ini gitu. Jadi si MC cewek ini jangan-jangan dijadiin umpan buat memancing pembunuh sebenarnya. Dan si cowok itu kayak ngetes si MC cewek ini, dan akhirnya si MC cewek ini ternyata bukan manusia dong. Gue makin, kok ini kayak jadi komik pertarungan ya, kayak Naruto gitu, tapi kok ceritanya begini gitu. Gue makin bengong gitu. Akhirnya ya, intinya si cewek ini bukan manusia biasa intinya gitu ya. Jadi mereka berdua berteman, dan akhirnya ketahui, ternyata si cowok ini juga bukan anak SMA biasa. Si cowok ini itu adalah 10 tahun lalu di hari yang sama ketika kakaknya dituduh membunuh orang, kejadian kakaknya itu. Si MC ini juga pingsan, mati suri. Dan baru mati suri selama 8 tahun dan 2 tahun lalu baru bangkit. Dan 2 tahun lalu itu setelah sadar, kan wajar dong. Pacarnya dulu waktu masih itu udah menikah dan jadi guru. Itulah kenapa mereka pacaran, bukan seumuran. Maksud gua bukan murid sama guru beda usia jauh, tapi ternyata mereka itu seumuran. Tapi si cowok itu karena mati suri, fisiknya nggak berubah sama sekali. Gitu ya. Aneh kan ceritanya kan, aneh banget emang. Dan akhirnya mereka sepakat ya nyari apa sih yang terjadi 10 tahun lalu. Terutama karena sebenarnya di sidik jari cowok itu terdapat di lengan kanan yang dipakai ngebunuh orang. Tapi karena dia nggak bisa ingat apa-apa, dia nggak bisa main tuduh dong. Nggak bisa dibilang dia yang pembunuh gitu atau gimana gitu. Jadi mereka sepakat mencari tahu apa yang terjadi 10 tahun lalu. Mereka bekerja sama dan akhirnya si MC cowok ini diundang ke rumah si cewek ini. Dan di rumah si cewek ini dipertemukan oleh kakaknya. Dan wujud kakaknya juga makin absurd. Robot. Gue waktu baca ini sampai bagian ini, apa ini, cerita apa? Gue bingung banget gitu. Ini pengarangnya bercanda ya. Ini kayak orang ngarang cerita ngasal gitu. Kocak, tapi serius dalam cerita ini ya bisa gue bilang kocak ceritanya. Sempat beberapa kali gue tertawa gitu ya, karena keabsurdan dan ya kepolosan si cewek dan si cowok ini dua-duanya tingkah lakunya kocak deh. Jadi humornya oke, dapet, gue puji humornya bagus. Jadi akhirnya intinya nanti mereka bekerja sama untuk mencari tahu gitu apa yang terjadi 10 tahun lalu. Gitu deh. Jadi bisa dibilang volume 1 ini adalah seperti kayak ya itu settingnya gitu. Settingnya tentang apa sih? Kayak latar belakang. Jadi gue nggak bisa bilang komik ini bagus atau jelek gitu. Kalau kalian nilai kasarnya ya, kalau gue nilai kasar maksudnya, ya gue cuma bisa kasih nilai paling 6 karena nggak kelihatan endingnya bakal gimana, nggak kelihatan arahnya bakal gimana gitu. Cuma alurnya itu gue bilang lucu dan bisa bikin penasaran gitu. Itu yang gue puji ya dari komik ini ya. Jadi walaupun sekarang overall di komik nomor 1 ini alur ceritanya itu bisa gue kasih skor 6, gambarnya itu bagus, gue kasih 8 atau 9, dan humornya itu ngena gitu. Humornya juga bisa antara 7 sampai 8 lah. Jadi overall ini komik yang bagus, tapi gue nggak bisa rekomendasiin kalian untuk koleksi atau enggak itu sekarang ya. Karena seperti gue bilang, ini itu cuma kayak setting gitu, Jadi nggak ada actionnya, nggak ada apa, cuma kayak pembuka gitu tentang latar belakang kota ini. Kenapa si cewek ini keluarganya, kenapa tugasnya itu sebenarnya sebagai penjaga. Nanti deh kalian baca kalau kalian beli. Pokoknya ada latar belakang cewek ini, kenapa tubuhnya begini. Kayak latar belakangnya lah intinya komik ini gitu. Menarik gue bilang, dan lucu. Tapi ya itu, gue nggak tahu nanti bakal ke depannya gimana. Dan kalau kalian mau koleksi, komik ini itu cuma 4 volume ya. Jadi bukan komik yang panjang. Makanya jadi gue ngerti sih kenapa volume satunya gini. Sebenarnya mungkin mereka mau kayak bikin light novel sebenarnya. Kan kasarnya kalau 4 volume segini nih. Nah, ketika sudah baca 4 volume baru gue bisa bilang ini bagus atau enggak gitu. Karena bukan seperti komik Naruto gitu yang wah battle-nya seru, ini arc segini bisa dinilai secara gampang gitu. Kalau ini komik ini bisa gue bilang enggak. Tapi pengarang ini yang gue bilang ini, Kiyoshiro Daira ini,
cukup terkenal ya. Apalagi komik karangan Spiralnya ya. Gue nggak tahu komik Spiral itu terbit di Indonesia atau enggak. Cuma yang seperti gue bilang, Blast of Tempest terbit. Dan gue nggak baca komik itu ya. Jadi gue nggak bisa kasih komentar. Tapi yang jelas pengarang ini terkenal. Dan setelah gue baca Spiral sekitar 5 chapter, oke sih. Lumayan gitu. Jadi gue kira sih komik ini nggak bakal jelek ya. Paling jelek mungkin sekitar 7 lah skornya. Mungkin ya kalau kata gue. Cuma nggak tahu juga. Makanya kayaknya gue bakal review terus ya di tiap volume tentang perkembangan ceritanya gimana, update-nya gimana gitu. Atau nggak mungkin waktu udah tamat baru gue review. Coba nanti kalian tinggalin komen aja maunya gimana, mau tiap volume gue bahas, atau mau nanti pas tamat aja gitu. Ya, tergantung waktu gue juga sih. Pokoknya nanti ya begitu deh. Kayaknya sih bakal gue update gitu. Apakah layak atau tidak gitu. Makin penasaran nggak atau apa nggak gitu. Ya, pokoknya cuma 4 volume dan gue yakin ini terbitnya mungkin paling lama juga 2 atau 3 bulan sekali karena udah tamat di Jepangnya gitu. Jadi ya sekian review kali ini buat She Is More Ordinary Than I Expected. Kalau judul Jepangnya itu Tengai apa gue nggak tahu loh. Pokoknya kalian cari juga gampang ketemunya. Cuma ya scanlationnya gue nggak nemu gitu. Oke, terima kasih ya udah nonton sampai habis. Pastiin kalian like video ini kalau video ini berguna bagi kalian dan kalian suka. Dan juga pastiin subscribe biar gak ketinggalan sama review komik gua yang lain dan juga ya alur cerita dan lain-lain gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.